Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji hipotesis satu sampel non-parametrik. Ya, ada dua metode yang akan saya bahas, yaitu mengenai uji keacakan atau rantes dan juga ada uji tanda atau sign test. Nah, pada uji keacakan itu berkaitan tentang apakah data yang diambil itu acak atau tidak. Ya, nah. Jadi gini, kalau misalkan kita melakukan suatu analisis dalam suatu populasi, tentunya kita tidak mungkin mengambil semua data populasi. Yang artinya kita mengambil beberapa sampel yang nantinya kita akan uji dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil pengambilan sampel itu tadi ya. Karena yang diinginkan dalam suatu analisis itu adalah kita menginginkan kondisi atau hasil analisis yang representatif, artinya mewakili kondisi populasi yang sebenarnya. Sebagai contoh, kalau misalkan saya ingin menganalisis mengenai rata-rata IPK mahasiswa, tentunya saya tidak mungkin mengambil semua data mahasiswa, tapi saya hanya mengambil sampel. Sehingga sampel tersebut cukup mewakili kondisi mahasiswa secara keseluruhan. Ya, nah selain atau hal yang dipersyaratkan kalau misal kita melakukan suatu analisis itu adalah data yang diambil itu harus acak. Artinya kita tidak mungkin datanya itu dipilih. Kalau dipilih ya mungkin hasilnya tidak representatif atau tidak mewakili kondisi sebenarnya. Artinya kita harus mengambil data itu harus diambil secara acak. Ya, nah biasanya kalau kita menggunakan data sekunder yang tidak kita ambil sendiri, tentunya kita sangat tidak yakin apakah data itu diambil secara acak atau tidak, atau kita hanya mengambil data orang lain kemudian kita analisis. Nah, kita tidak tahu itu datanya acak atau tidak. Nah, oleh karena itu, untuk menguji apakah data yang kita gunakan itu acak atau tidak, maka kita bisa menggunakan suatu metode yang namanya adalah uji rantes. Ya. Nah, poin utama yang teman-teman harus ingat adalah statistik adalah taksiran dari parameter yang diperoleh dari perhitungan sampel. Ya. Masih ingat ya tentang karakteristik dari sampel, yaitu disebut dengan statistik. Kemudian data sampel yang digunakan haruslah acak. Terus kemudian jika terdapat keraguan akan keacakan sampel yang diperoleh, maka perlu dilakukan uji keacakan atau uji runtun atau istilah lainnya adalah rantes. Nah, sehingga kita perlu melakukan suatu pengujian yang namanya adalah uji rantes. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana bentuk hipotesisnya, bagaimana bentuk perhitungannya dan sebagainya, maka yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah mengenai runtun. Runtun adalah deretan huruf-huruf atau tanda-tanda yang identik yang diikuti oleh satu atau lebih huruf atau tanda yang berbeda. Sebagai contoh adalah seperti ini. Ada AA, BBB, AB, AA, BB. Di sini dapat menjadi 6 runtun. Ya, jadi AA yang pertama jadi 1, BB yang kedua ini yang kedua, kemudian berhubung kembali ke A, maka A di sini adalah yang ketiga, ini keempat, ya kan? AA ini adalah kelima, di sini adalah keenam, sehingga adalah 6 runtun. Ya, kan artinya di sini kita mengelompokkan angka yang sejenis, ya. Terus kemudian di sini kenapa 8 runtun? Coba teman-teman lihat, di sini ada plus ini jadi 1 runtun. Kemudian ini adalah min 2 kali jadi 2 runtun yang kedua. Ini runtun yang ketiga karena berubah tanda, runtun yang keempat dan seterusnya sampai yang terakhir. Sehingga di sini kalau teman-teman hitung ada 8 runtun. Plus 4 kali, min 2 kali, plus min. Di sini ada 8 runtun. Nah, kemudian bagaimana bentuk hipotesis dari uji rantes? H0 jadi gini, kalau misalkan kita berbicara mengenai uji satu sampel parametrik kemarin, H0-nya kan bisa berbentuk mu sama dengan mu0. H1 bisa mu lebih dari mu0, bisa kurang dari mu0, bisa tidak sama dengan mu0. Sementara untuk kondisi di uji rantes, H0-nya adalah data pengamatan telah diambil secara acak dari suatu populasi, H1 data pengamatan diambil dari populasi tidak acak. Atau H0 sampel yang diambil adalah acak, sampel yang diambil tidak acak. Jadi H0-nya adalah acak, H1-nya adalah tidak acak. Gampangannya seperti itu. Ya, H0 acak, H1 tidak acak. Misalkan seperti itu penulisannya. Jadi nanti sama saja bentuk penulisannya. Nah, statistik ujinya ini adalah nanti kita menggunakan yang namanya adalah banyaknya runtun. Ya, banyaknya runtun yang terjadi. Oke ya, jadi statistik uji yang digunakan nanti adalah kita melihat dari banyaknya runtun.
R, ya, simbolnya adalah R. R di sini bukan korelasi, namun di sini adalah banyaknya runtun yang terjadi. Ya, terus kemudian daerah kritisnya bagaimana? Daerah kritisnya adalah kita menolak H0 ketika banyaknya runtun R, banyaknya runtun itu adalah kurang dari R bawah, atau banyaknya runtun lebih dari R atas. R bawah sama R atas ini adalah nanti kita lihat dari nilai kritis yang diambil dari tabel Rantes, ya, di mana acuannya adalah N1 dan N2, bukan lagi alfa. Untuk yang ini, ya, kondisinya. Kalau kemarin kita menggunakan alfa, berhubung di sini kita menggunakan dasarnya adalah N1 dan N2. N1 itu apa? Banyaknya data bertanda plus, dan N2 adalah banyaknya data bertanda minus. Ini maksudnya seperti apa? Sepertinya teman-teman juga masih belum ada gambaran, ya. Jadi seperti ini, langsung aja ke contoh soal, ya. Nah, berikut adalah sampel banyaknya barang yang rusak dalam setiap sampel berukuran 500 yang diambil dari suatu proses produksi selama 31 hari secara berturut-turut. Ini datanya ada 31, dari 6, 9, dan seterusnya. Ini setiap harinya diambil sampai sebanyak 31, terakhir ada 9. Ujilah apakah data banyaknya barang tersebut telah diambil secara acak atau tidak, ya, misalnya seperti itu. Sehingga bentuk H0-nya adalah data banyak barang diambil secara acak dari populasi barang dari proses produksi. H0-nya adalah acak, H1-nya adalah banyaknya barang diambil secara tidak acak dari proses produksi. Kemudian bagaimana menentukan banyaknya runtun? Nah, runtun itu dilihat dari seperti ini. Dari data mentah yang tadi, yang 6, 9, dan seterusnya ini adalah data asli, ya. Yang saya blok ini adalah data asli, di mana kita buat urutannya terlebih dahulu. Setelah kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, ternyata kita dapatin bahwa nilai medianya itu adalah sebesar 8. Kemudian langkah selanjutnya adalah membandingkan data awalnya saya blok ini dengan nilai mediannya. Jika nilai dari yang saya blok nilai data aslinya, jika dibandingkan median dia lebih besar, maka kita beri tanda plus. Dan apabila nilai awalnya kalau kurang dari median, kita kasih tanda minus. Tapi kalau misalkan tandanya sama, artinya di sini ada 8, di sini dibandingkan dengan mediannya 8, itu kan sama. Artinya nanti kita kasih tanda 0. Kita kasih contoh, kita baca satu persatu. 6 dibanding 8. Kan di sini kan 6 kurang dari 8, maka tandanya adalah minus. 9 dengan 8 plus. 12 dengan 8 lebih besar 12, jadi tandanya adalah plus. 11 dengan 8 lebih besar 11, artinya tandanya adalah plus. 5 dengan 8 berarti tandanya, karena 5 kurang dari 8 maka tandanya adalah minus yang ini. Ya, terus kemudian 9 sama 8 tandanya adalah plus. 8 dengan 8 tandanya adalah 0. Dan seterusnya nanti teman-teman bandingkan data awal dengan nilai medianya sebesar 8. Nah, ini sudah saya kasih tanda minus, plus, 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 minus sampai yang terakhir. Kemudian setelah terbentuk data seperti ini, ya, ini saya tuliskan lagi. Kemudian dari kondisi seperti ini, sehingga deretan tandanya karena kita menghilangkan nolnya, yang 00 ini dihilangkan. Kita taruh di jadi minus plus 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 minus plus plus yang ini, yang tanda pink ini 2 ini, karena nolnya dihilangkan. Kemudian yang ini kita hilangkan juga, sehingga nanti deretannya menjadi yang ada tanda pinknya ini. Jadi yang min saya kasih tanda warnanya hitam, kemudian yang plus kita kasih tandanya adalah pink. Sehingga kalau teman-teman hitung nanti runtunnya ada 12. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti waktu teman-teman bikin runtun, hasilnya adalah 12. Kemudian N1, kita tadi kan acuan untuk menerima apa menolak, itu kan kita berdasarkan adalah N1 sama N2. Di mana N1 adalah banyaknya data bertanda plus, sementara N2 adalah banyaknya data yang bertanda minus, ya. Sehingga nanti kita hitung, ternyata N1 banyak tanda yang bertanda plus ada 15, sementara banyaknya tanda bertanda minus adalah 14. Nah, dari tabel yang diperoleh bahwa R bawah, jadi gini, di sini kita ada R bawah sama R atas.
R bawah, di sini kenapa nilainya 9? Kita lihat tabel di bawahnya. R bawah itu dilihat dari tabel F1, tabel F2 di sini untuk mencari R atas. Yang tanda merah ini jangan kamu perhatikan ya. Kita perhatikan yang F1 untuk R bawah, F2 untuk R atas. Mencari R bawahnya gimana? Kita lihat N1. N1-nya tadi kita cari ketemunya 15 ini, tarik ke kanan, kemudian N2-nya adalah 14. N2-nya adalah 14, sehingga nanti ketemunya adalah 9. Ya, berarti nanti R bawahnya nilainya adalah 9. Sementara untuk mencari R atas, kita cari dengan cara yang sama. N1-nya adalah 15, tarik ke kanan, kemudian N2-nya adalah 14, tarik ke bawah, nanti ketemu di nilai 22. Sehingga nanti R atasnya adalah sebesar 22. Ya, karena R bawahnya 9 dan R atasnya 22, maka dapat diartikan bahwa nilai runtun kita nanti terletak antara 9 dan 12. R bawahnya 9, R atasnya 22. Berarti kan nilai R kita kan terletak antara 9 sama 12. Nah, berhubung terletak antara 9 sama 20, berhubung 12 itu terletak antara 9 dan 22, maka kesimpulannya adalah terima H0. Atau dapat dikatakan bahwa barang rusak telah terambil secara acak dari populasi. Artinya datanya tadi sudah terambil dari populasi, ya. Karena kenapa? Kesimpulannya, kalau kita melihat dari teorinya bahwa kita menolak H0 ketika R-nya kurang dari R bawah, kan enggak, karena R-nya adalah 12, R bawahnya 9, enggak mungkin. R kita adalah 12, R atasnya 24, enggak mungkin tandanya ini. Karena R kita terletak antara R bawah sama R atas, terletak di apit R kita, R12, itu terletak antara 9 dan 22. Berhubung di antaranya, maka kesimpulannya adalah terima H0 yang artinya bahwa data itu terlanjur secara acak. Ya, seperti itu gambarannya kalau menyelesaikan dengan menggunakan rantes. Nah, kalau misalkan sampel besar bagaimana? Dikatakan sampel besar apabila nanti kita menghitung N1 sama N2-nya, keduanya harus lebih dari 20. Maka kita bisa menggunakan Z hitung. Baru kalau menggunakan Z hitung nanti kita bisa menggunakan nilai alfa. Nah, Z hitungnya rumusnya panjang seperti ini. Di sini ada nilai R ini adalah runtunnya. Sehingga walaupun kita menggunakan sampel besar atau sampel kecil, tetap kita nanti menghitung R-nya terlebih dahulu. Ya, karena N1 sama N2 itu digunakan untuk menghitung atau untuk menentukan statistik uji kita, apakah menggunakan hanya runtun saja, apakah kita menggunakan Z hitung. Kalau menggunakan Z hitung berarti dibandingkan sama Z tabel. Itu seperti apa Z hitung, Z tabel? Saya rasa teman-teman sudah cukup paham mengenai uji hipotesis satu sampel yang kemarin, ya. Ini adalah contoh soal yang saya gunakan untuk pretest. Nanti silahkan dicoba. Nanti kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh dengan menggunakan Minitab. Kalau rantes kalau nggak salah kita menggunakan SPSS karena kalau rantes itu tidak bisa diterapkan di Minitab. Biasanya dengan menggunakan SPSS.